Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Muhammad. Saya dosen PGSD di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Dalam melaksanakan Tridharma bidang pengajaran tahun 2021 semester ganjil, saya diberikan kepercayaan mengajar di 6 jurusan yang berbeda. Di antaranya, saya mengampu mata kuliah Statistika Pendidikan, Pemecahan Masalah Matematik, dan Metodologi Penelitian. Akan tetapi, di 6 jurusan tersebut selalu memberikan kepercayaan kepada saya, yaitu di mata kuliah Statistika Pendidikan. Dan itu linier dengan keahlian saya, yaitu di bidang statistika. Mata kuliah Statistika Pendidikan ini mempunyai prasyarat yang berbeda-beda di tiap jurusannya. Contohnya di PGSD, para mahasiswa harus menyelesaikan konsep dasar matematik, geometri, aljabar, dan model pembelajaran di SD. Sedangkan di jurusan PGMI, para mahasiswanya harus menyelesaikan matematika 1, matematika 2, dan pembelajaran matematika di MI. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah Statistika Pendidikan ini, mahasiswa mengharuskan mengkaji tentang penyajian data, ukuran gejala pusat, ukuran penyimpangan, instrumen penelitian, uji validitas, reliabilitas, analisis indikator, uji kenormalan data, regresi, korelasi, dan uji Mann-Whitney. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi terkait dengan metode pengajaran, yaitu DIA. DIA itu adalah delivery, interaction, dan assessment. Berfokus pada delivery, yaitu teknik penyampaian materi, saya menggunakan yaitu metodenya realistik, expository, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan konstruktivis. Berfokus pada interaction, saya menggunakan grup WA supaya para mahasiswa bisa menanyakan kapanpun. Dan yang kedua, menggunakan LMS yang disediakan oleh Universitas Garut. Yang ketiga yaitu GCR. Ketika LMS ada trouble, maka pembelajaran dialihkan ke GCR. Yang terakhir yaitu assessment, yaitu cara penilaian. Saya berfokus pada 2 item yang terrekap dalam RVS, yaitu tugas mandiri terstruktur, dan yang kedua tugas mandiri tidak terstruktur. Tugas mandiri terstruktur itu masuk ke dalam kajian RPS, sedangkan tugas tidak terstruktur itu masuknya di luar pembelajaran. Adapun tugas bisa berupa tulisan tangan, ada yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ada yang menggunakan SPSS. Saya berkeyakinan dengan metode DIA ini, para mahasiswa bisa mencapai CPNK yang telah disusun dan direncanakan, yang tertuang dalam RPS dan silabus. Berikut sebagian aktivitas pembelajaran di pertemuan kelima yang membahas uji validitas, reliabilitas pada skala Likert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan yang paling penting diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Dan pada akhirnya para mahasiswa semua bisa menyusun skripsinya masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Para mahasiswa, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Ya, untuk para mahasiswa dengan aturan universitas mengharuskan kita belajar itu di 2 ruangan. Ada yang belajar ke kampus, ada yang belajar di luar kampus. Kita say hi dulu nih, bagaimana teman-teman yang ada di dalam kampus? Halo, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih, teman-teman kalian nih yang ada di dalam kelas. Bagaimana kan teman-teman nih mahasiswa yang di Zoom sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah nih. Adapun CPMK pada pertemuan kelima ini, para mahasiswa harus bisa merubah dulu instrumen angket sekalikat itu ke dalam bilangan-bilangan. Selanjutnya, para mahasiswa harus bisa menjelaskan serta menghitung validitas dari instrumen tersebut. Yang terakhir, para mahasiswa harus bisa menjelaskan serta menghitung reliabilitas dari instrumen tersebut. Kemarin Bapak sudah memberikan arahan kepada para mahasiswa. Yang pertama yaitu membentuk kelompok. Ini sekarang tugasnya itu kelompok 5 karena sekarang pertemuan kelima. Dan yang kedua, Bapak sudah memberikan materi ini di channel YouTube Bapak, yaitu di pertemuan kelima tentang validitas dan reliabilitas skala Likert. Bapak harapkan para mahasiswa, ya, sebelum masuk pembelajaran ini, para mahasiswa sudah membaca, sudah mempelajari, dan sudah mempraktekkan video pembelajaran yang telah Bapak buat. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kira-kira nih, ada yang ditanyakan atau tidak? Yang di luar dulu lah, yang di Zoom dulu. Pertanyaannya apa? Ada. Pertanyaannya apa? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang untuk saudara-saudari Feni ini menanyakan tentang apa perbedaan antara validitas dan reliabilitas. Bapak yakinlah para mahasiswa sudah bisa mengakses internet, dan di internet itu banyak sekali tentang definisi. Dan ya Bapak juga yakin para mahasiswa di dalam definisi itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang jelas, ada yang tidak. Mungkin pertanyaannya, apa definisi validitas dan reliabilitas menurut pandangan atau menurut Bapak gitu ya? Halo Feni. Ya gini Feni ya, atau semuanya nih, kalau kita mendengar kata atau melihat ada kata valid itu adalah sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Jadi apabila para mahasiswa mendengar atau melihat kata validitas atau valid, itu artinya adalah tepat ataupun ketepatan. Sedangkan reliabilitas itu adalah sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena keajegannya. Jadi kalau reliabilitas berbeda dengan validitas. Jadi reliabilitas adalah pengukuran yang dapat dipercaya atau keajegannya dapat dipercaya. Pertanyaan ke selanjutnya, takutnya ada pertanyaan sebelum masuk ke dalam materi. Kira-kira pertanyaannya Bapak berikan kepada mahasiswa yang pertemuan sekarang itu diharuskan datang ke kampus. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kira-kira dari sekian mahasiswa yang diarahkan harus ke kampus, kira-kira ada pertanyaan atau tidak mengenai validitas dan reliabilitas? Baik. Izin bertanya Bapak. Ya, gimana? Mengenai reliabilitas dan itu bagaimana kalau seandainya hasil yang kita dapat, yang kita peroleh berbeda antara SPSS dengan Excel? Oh gitu, ya. Siapa namanya? Siti Nur Hadianti, Pak. Oke, untuk jawabannya, seandainya nih kan para mahasiswa sudah Bapak berikan yang namanya silabus dan RVS ya. Mungkin sudah membaca, di sana ada Excel, ada yang namanya SPSS.
Pertanyaannya sangat simpel. Bagaimana Pak kalau seandainya ada data, nih datanya sama, tetapi hasilnya yang berbeda? Nah, yang di Excel itu menyatakan valid, yang di SPSS menyatakan tidak valid. Nah, Bapak akan berikan kebebasan kepada mahasiswa. Kalau seandainya mahasiswa menggunakan program Excel, maka gunakanlah hasil yang ada di Excel. Kalau seandainya mahasiswa menggunakan yang ada di SPSS, maka gunakanlah hasil yang ada di SPSS. Mungkin nggak Pak berbeda? Kemungkinan ada, tetapi itu kemungkinannya sangat kecil. Terima kasih ya buat yang ada di dalam kelas. Baik, kita hanya mempunyai waktunya terbatas karena keadaan pandemi ini. Jadi Bapak batasi dulu untuk pertanyaan di awal, hanya 2 pertanyaan. Bersemangat dalam mempelajari ilmu statistika ini. Amin. Amin. Oke, kita lanjut terhadap pembelajaran yang kedua atau sesi yang kedua. Bapak berikan kepercayaan kepada kelompok kelima untuk menjelaskan apa yang sudah Bapak jelaskan, yaitu tentang validitas dan reliabilitas skala Likert. Ya, kepada kelompok 5, Bapak akan berikan waktu dan kesempatannya khusus. Kelompok 5 itu siapa aja kelompoknya? 1. Siapa? Amalia, Bapak. Amalia. Yang keduanya? Irma. Oke, saudari Irma. Oke, berarti sekarang kita akan membahas, mungkin saudara Amalia dulu. Kelompok belum habis. Ya. Ada yang masalah. Untuk memaparkan, karena tahapan-tahapannya banyak. Yang pertama berarti mahasiswa Amalia yang bernama Amalia menjelaskan tentang perubahan dari angket menjadi angka, ya. Dari SL itu yang bernilai positif dan negatif itu bisa berubah menjadi angka 5 dan 1 dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Bapak persilakan kepada saudara Amalia. Waktu dan kesempatan Bapak berikan kepada saudara Amalia. Silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan dari angket menjadi nilai. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu yang kemarin sudah dijelaskan mengenai skala Likert. To N, klik create a copy, dan OK. Nah, setelah itu kita ubah ini menjadi positif. Setelah diubah menjadi positif, kita kembali lagi ke contoh, kemudian mengulangi yang seperti tadi, yaitu klik kanan, kemudian move or copy, move to N, create a copy, lalu OK. Nah, untuk yang ini kita ubah menjadi negatif. Yang pertama, kita ubah menjadi positif negatif. Baik, terima kasih kepada saudari Amalia yang telah merubah skala Likert ini ke dalam angka-angka, dan akan dilanjutkan oleh saudari Siti Nurhadianti. Mahasiswa ini akan mencoba menghitung validitas dan reliabilitas dari skala angket tersebut. Kepada Siti Nurhadianti, Bapak persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Nurdin telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan tentang validitas. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya. Sudah. Nah, di dalam validitas ini kita akan menghitung korelasi, T-hitung, T-tabel, dan keputusan. Sebelumnya rekan-rekan bisa membuat terlebih dahulu tabel seperti ini. Ada 4 kolom, yaitu korelasi, T-hitung, T-tabel, dan keputusan. Sudah bisa diikuti rekan-rekan? Sudah. Oke, jika sudah, sekarang kita akan menghitung korelasi. Rumus dari korelasi yaitu sama dengan Korel
buka kurung, kita klik dari angka 4 sampai ke atas. Buka kurung lagi. Sekarang kita klik jumlah dari bawah sampai ke atas. Oke, tinggal di enter. Bentar, kesalahan. Tutup kurung, enter. Masalahnya di mananya? Klik, bener kan? Iya kan tadi itu? Nah, cek formula. Bentar. Ulangi. Sama aja sih. Sama dengan Corel. Buka kurung. Dari bawah sampai ke atas. Corel. Buka kurung. Klik dari angka 4 sampai ke atas. Titik 2. Buka kurung. Klik jumlah dari bawah sampai ke atas, tutup kurung, enter. Nah, jika sudah, kita tambahkan dolar di tengah-tengah L, karena kalau tidak ditambah dolar, suka berubah nilainya, atau biasanya error. Jadi ini wajib ditambahkan dolar di tengah-tengah. Nih, terlihat jumlahnya akan sama. Setelah itu, kita menghitung T hitung. Rumus dari T hitung sama dengan klik jumlah dari korelasi dikali SQRT dalam kurung 15 dibagi SQRT lagi kurung buka 1 dimin klik korelasi di pangkat 2 kurung tutup. Dari mana? Dari jumlah mahasiswa. Sudah? Nah, sekarang ada suara. Sudah ketemu hasil dari T hitung. Sekarang kita menghitung T tabel. Rumus T tabel yaitu sama dengan TINV kurung buka. Di sini kita menggunakan 0,05. Karena di sini probability-nya menggunakan titik koma, maka kita juga akan menggunakan titik koma. Titik koma 15 tutup kurung enter. Nah, sudah terlihat hasilnya. Rekan-rekan semuanya bisa mengikuti. Paham? Paham. Nah, sekarang lanjut ke keputusan. Rumus dari keputusan sama dengan if, buka kurung, kita klik T hitung, lebih besar, klik T tabel, titik koma, valid, kita pakai petik, maaf, pakai petik, valid, titik koma lagi, if lagi, kurung buka, klik T hitung, lebih kecil sama dengan klik T tabel, titik koma, petik, tidak valid. Titik petik, kurung tutup. Enter.
Nah, sudah rekan-rekan? Di sini kita menggunakan 3 angka di belakang koma. Nah, jika sudah, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita tarik sampai ujung. Nah, dapat terlihat mana yang valid, mana yang tidak valid. Rekan-rekan yang lain sudah dapat memahami? Sudah. Dapat diikuti? Nah, jika sudah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang cara menghitung validitas yang terdiri dari korelasi, T-hitung, dan T-tabel dan keputusan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Bapak. Alhamdulillah, pemaparan dari kelompok 5 tentang skala Likert, mulai dari perubahan angket menuju angka, udah angka, dihitung validitas dan reliabilitasnya. Sekarang kira-kira setelah penjelasan dari kelompok 5 ini, ada yang ditanyakan tidak? Khusus dulu untuk yang ada di dalam ruangan kelas. Pak, izin bertanya. Ya, gimana? Namanya siapa? Nama saya Temawajana Wildan. Izin bertanya, saya akan membaca di fakultas lain ada kata reliable. Nah, apakah saya bisa menggunakan reliable tersebut atau menggunakan reliabilitas? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi ini intinya ingin menanyakan tentang di fakultas yang lain ada reliable, sedangkan di kita di pendidikan Bapak mengharuskan tidak menggunakan reliable. Alasannya sangat jelas. Untuk reliabilitas tepat pada jurusan-jurusan non-pendidikan, sedangkan reliabilitas menggunakan tabel tepat untuk pendidikan. Alasannya Bapak akan analogikan, kalau seandainya orang-orang kita ambil saja jurusan pertanian. Di dalam pertanian itu ada bibit unggul dan ada bibit tidak unggul. Kalau bisa ditamsilkan, berarti bibit unggul itu adalah valid, yang tidak unggul adalah tidak valid. Berarti orang-orang pertanian akan mengembangkan, akan menyebarkan yang valid atau bibit unggul saja supaya hasilnya lebih maksimal. Sedangkan di dalam pendidikan ada siswa yang nilainya di atas KKM dan ada yang nilainya di bawah KKM. Pertanyaannya yang sangat mendasar, apakah siswa yang di atas KKM kita kembangkan, sedangkan siswa yang di bawah KKM itu kita tidak kembangkan? Tentu saja jawabannya tidak. Jadi siswa baik yang di atas KKM ataupun di bawah KKM tetap kita didik, tetap kita kembangkan, tetap kita latih supaya mereka menjadi manusia-manusia yang berguna. Sehingga Bapak lebih menyarankan para mahasiswa yang pendidikan ini menggunakan tabel reliabilitas. Selanjutnya, Bapak akan berikan tugas kepada para mahasiswa. Tugas itu tugas kelompok. Di situ ada latihan. Di tabel tersebut ada latihan kerjakan oleh kelompok dan penilaiannya juga untuk kelompok. Jadi Bapak harapkan para mahasiswa bisa mengumpulkan secepatnya. Siapa yang lebih cepat mengumpulkan, maka dia akan mendapatkan reward dari Bapak. Bagaimana yang telat, Pak? Tidak akan Bapak terima. Apapun alasannya, jadi lebih cepat lebih bagus, karena ketika mahasiswa mengerjakan lebih cepat maka
akan ada harapan atau ada keinginan atau ada kegiatan yang bisa menunjang mahasiswa memahami materi yang Bapak ajarkan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi para mahasiswa bisa memahami apa yang Bapak ajarkan. Kita tutup pertemuan ini dengan berhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan PDD UKT Statistika Pendidikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.